Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajriah Syabila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis drive test pada jaringan 3G. Drive test, apa itu drive test? Drive test dapat diartikan sebagai salah satu metode pengukuran sinyal radio dalam sistem komunikasi seluler. Sinyal radio ini adalah sinyal yang diterima oleh ponsel pelanggan dengan tujuan untuk mengetahui performansi atau kualitas kinerja pada jaringan seluler. Drive test ini akan menghasilkan semua data yang diperlukan terkait jangkauan, kualitas sinyal, dan kinerja suatu site. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat perencanaan radio dan optimasi jaringan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan KPI yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu adalah Network Performance Parameter. Parameter yang diukur pada 3G yaitu yang pertama adalah RSIP atau Received Signal Code Power yang digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal yang diterima oleh UI. RSIP dapat digunakan untuk menganalisis cakupan. Selanjutnya adalah IC penuh, yang menunjukkan kualitas sinyal yang diterima oleh UE dan digunakan untuk menganalisis kualitas. IC penuh adalah rasio antara energi per keping sinyal informasi dengan gangguan sinyal atau noise sinyal yang menyertainya. Dan yang ketiga adalah throughput. Throughput adalah kecepatan transfer data yang efektif, yang diukur dalam BPS. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang berhasil diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu, yang dibagi dengan durasi interval waktu. Pada gambar di samping ini adalah signal level dan signal strong kategori pada setiap parameter. Contohnya yaitu pada RSIP. Pada sinyal level pada nilai min 74 to min 15 maka dikategorikan pada excellent signal strong kategori. Sedangkan pada nilai min 150 sampai min 95 maka dikategorikan bad pada signal strong kategori. Begitupun pada IC penuh dan throughput. Selanjutnya itu adalah RSSI atau Received Signal Strength Indicator, adalah nilai yang memperhitungkan antara RSIP dengan IC no yang dinyatakan dalam dBm dan dapat dihitung sebagai berikut. Dengan rumus, RSSI dalam satuan dBm sama dengan RSIP dalam satuan dBm dikurang dengan isi penuh dalam satuan dB. Berikut ini adalah contoh KPI 3G drive test yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Berikutnya contoh KPI 3G drive test per kategori. Selanjutnya yaitu adalah handover failure. Handover adalah perpindahan UE dari satu channel ke channel lain. Penyebab dari handover failure adalah yang pertama adalah missing netboard, pilot pollution, kemudian overload traffic. Solusi yang diberikan adalah throttling, update netboard, commissioning, dan set the parameter. Selanjutnya yaitu adalah contoh kasus hasil drive test. Yang pertama adalah shutdown detection. Dengan menggunakan analisis drive test, informasi shutdown atau belum ONR juga dapat diperoleh dengan memperhatikan RSIP, ISINO, dan scrambling kode pada daerah yang berdekatan dengan sebuah site. Shutdown detection dapat dilihat pada gambar berikut ini. Apabila suatu long file menunjukkan RSIP yang rendah padahal jarak dengan sebuah site tidak terlalu jauh, perlu dicurigai bahwa site tersebut kemungkinan bisa saja down. Selanjutnya itu adalah pilot pollution. Pilot pollution adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh munculnya 3 atau lebih sinyal pilot dengan daya yang hampir sama pada suatu daerah dan tidak adanya daya yang dominan untuk melayani MS, sehingga MS akan kesulitan dalam menentukan BTS mana yang akan melayani proses pemanggilan. Pada pilot pollution tidak adanya dominasi active set yang men-serving user, yang berakibat pada drop call. Pada gambar ini terlihat contoh dari banyaknya pilot dan cara untuk mengoptimisnya yaitu adalah antena adjustment dan CPICH power optimization. Selanjutnya adalah co-scrambling code yang termasuk dalam quality problem. Pada saat proses plan scrambling kode pada jaringan UMTS atau 3G, perlu diperhatikan reuse scrambling kode. Jangan sampai scrambling kode yang sama dipakai dalam jarak yang berdekatan. Seperti pada gambar ini, site C tidak dapat membuat relation ke A karena terdapat kesamaan scrambling kode dengan B, dengan site B yang juga relation C, di mana hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam handovers relation creation. Selanjutnya itu adalah drop call.
Drop call adalah jumlah panggilan yang telah terputus atau tidak tersambung. Dapat dilihat pada gambar ini dengan nilai RSIP dan ISINO seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Dan juga terdapat drop type no service, yang mana drop call sendiri diakibatkan adanya interferensi yang tinggi walaupun RSIP-nya sangat bagus. Berikutnya adalah block call, ketidakmampuan sistem dalam menerima ataupun melakukan panggilan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, nilai dari isi penuh dan RSIP pada hasil drive test, yang mana block call disebabkan karena RSIP dan ISINO-nya yang kurang bagus. Kemudian coverage problem. Coverage problem salah satu contohnya yaitu adalah obstacle atau halangan di depan sektor atau antena. Beberapa problem coverage biasanya disebabkan adanya obstacle atau halangan. Di kota-kota besar, contohnya seperti Jakarta, di mana pembangunan gedung-gedung sangat cepat dapat mempengaruhi objektif coverage awal. Salah satu contohnya itu adalah seperti pada gambar berikut ini. RSIP adalah pengukuran sinyal pada jaringan 3G yang memiliki analogi yang sama dengan RX level pada sistem 2G. Pada kasus di atas ini, meskipun jarak antara objektif coverage dengan site dekat, tetapi karena adanya obstacle, sinyal yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian port coverage. Coverage adalah jangkauan yang ditunjukkan ke dalam suatu unit level penerima, di mana unit level ini menunjukkan prediksi jangkauan dalam suatu jarak dengan rasio yang disepakati. Dengan nilai CPICH isi per no bernilai kecil sama min 14 dB, sedangkan RSIP-nya bernilai kecil sama min 14 dB. Dan efek yang diberikan yaitu adalah drop call, kegagalan untuk melakukan layanan keluar, kemudian layanan masuk akan dinonaktifkan, dan handover failure. Solusi yang diberikan yaitu new site proposal, sector addition, site configuration change, loss or attenuation check, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Terjadinya poor coverage, di mana dengan rentang nilai seperti pada slide berikut ini. Selanjutnya, overshooting coverage. Overshooting coverage adalah keadaan di mana cakupan node B melebihi dari batasan yang ditentukan pada saat perencanaan. Beberapa misconfiguration dapat diketahui dengan analisa drive test seperti overshoot coverage, swap feeder, atau swap antena. Untuk mengetahui hal ini perlu adanya plot scrambling kode dari setiap hasil drive test. Berikut gambar terjadinya overshooting coverage. Missing neckboard yaitu kondisi di mana UI mendapatkan sinyal sel target lebih baik daripada sel lama, tetapi relation tidak terdefinisikan pada database relation sel lama, sehingga UI tetap menggunakan radio resource sel lama. Dengan drive test menggunakan TEMS investigation, missing neckboard dapat dideteksi dengan mudah, yaitu dengan mengaktifkan event layer missing intra-frekuensi neckboard dan memonitoring pada detect neckboard pada info elemen WCDMA, serving atau active set neckboard, seperti pada gambar berikut ini, yang mana missing neckboard seperti pada gambar berikut ini yang menunjukkan detect neckboard, yang mana missing neckboard juga dapat menyebabkan terjadinya handover failure. Dan yang terakhir yaitu adalah cross atau swap feeder. Pada gambar berikut ini merupakan contoh kasus swap feeder atau antena pada site D antara sektor 2 dengan SC404 dan sektor 3 dengan SC412. Analisa drive test dapat juga digunakan untuk mengetahui swap feeder atau swap antena. Yang dimaksud dengan swap feeder di sini adalah kondisi karena kesalahan pada saat instalasi kabel antara node B ke antena terbalik atau salah pemasangan, maka area yang seharusnya diserving oleh sektor 2 akhirnya lebih dominan diserving oleh sektor 3. Begitu juga sebaliknya, pada saat on air pertama kali, kasus swap feeder atau swap antena harus segera ditangani karena dapat berpengaruh pada degradasi performansi site tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.